Hai Group People, kembali lagi di Tanya GSI. Kali ini bersama saya kembali dengan Firly. Dan tentunya hari ini kita akan sedikit membahas tentang K3 ya, dengan trainer atau tenaga ahli kita. Tentunya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Pak. Oke, halo Group People, saya Wendy Udo Wicaksono. Saya sebagai trainer konsultan ahlinya PT GSI. Oke, dengan Pak Wendy ya. Ya, Oke, betul. Pak Wendy, hari ini kita akan membahas perihal SMK 3 Auditor Ya. ini, Pak. Jadi buat Group People yang belum tahu apa itu SMK 3 Auditor, silakan simak video berikut ini ya. Oke, Pak Wendy, untuk SMK 3 Auditor sendiri nih, apa sih Pak SMK 3 Auditor itu? Baik, SMK 3 itu Mbak Firly singkatan dari Sistem Manajemen K3. K3, sistem Jadi- manajemennya K3 ya, Pak ya? Betul, seperti itu. Jadi untuk SMK 3 ini punya regulasi yang mengatur tentang SMK 3. Jadi dari dasar hukum SMK 3 ini adalah salah satunya tentang penyelenggaraan sistem K3. Jadi poin pentingnya ada di pasal 5 di Permenaker nomor 26 tahun 2014, yaitu pasal 5, perusahaan wajib membentuk tim audit internal SMK 3. Oke. Terus di pasal 6 ada internal auditor harus kompeten dan tersertifikasi. Sertifikasi. Terus yang terakhir di pasal 9 ada audit internal dilakukan minimal 1 tahun sekali, seperti itu. Oke, berarti di dalam suatu perusahaan kan tentunya harus ada audit tiap tahunnya ya, Betul. Pak ya. Nah, untuk audit tersebut harus memiliki personel SMK 3 internal auditor ini tadi. Betul. Gitu. Kemudian terkait dengan kewenangan dan tugas atau tanggung jawabnya SMK 3 auditor, karena setiap tahunnya kan tentu saja setiap perusahaan akan melakukan audit internal terlebih dahulu ya. Untuk tanggung jawab dan kewenangan dari SMK 3 auditor sendiri itu apa saja sih, Pak? Untuk tugas dan tanggung jawab internal auditor SMK 3 itu ada 5. Ada 5. Ada 5, betul. Yang pertama itu merencanakan kegiatan audit atau merencanakan jadwal audit tiap tahunan atau triwulanan. Terus kedua, memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria SMK 3. Jadi kita melakukan audit itu harus kita jika ada ketemuan yang kita lakukan di audit SMK 3 itu kita perbaiki seperti itu. Oke. Terus ketiga itu mengidentifikasi ketidaksesuaian, yaitu termasuk itu untuk memperbaiki yang tidak sesuai dengan kriteria SMK 3 itu. Oke. Terus keempat itu membuat laporan. Membuat laporan audit ini seperti kita rapat tinjauan manajemen. Jadi kita misalnya ini internal ini semua divisi itu kita hadirkan. Kita sampaikan ketidaksesuaian temuan dari internal audit itu untuk kita perbaikin bersama-sama. Terus yang terakhir ini memantau tindakan yang untuk perbaikan di internal audit tadi, seperti itu, Bu Firly. Baik. Berarti lumayan banyak ya, Pak Wendy ya untuk tugas dan wewenang tanggung jawabnya dari SMK 3 auditor itu sendiri ya. Betul. Oke, kemudian penerapan SMK 3 di perusahaan ya, Pak ya. Apakah ini diwajibkan untuk penerapannya ya, Pak ya? Untuk di internal perusahaan memang harus ada SMK 3 ya. Harus ada Termasuk SMK itu 3. Sudah termasuk dalam undang-undang yang mengatur itu. Jika itu perusahaan mempunyai ahli K3 umum, harus ada internal audit SMK 3. Tujuannya SMK itu 3. untuk mengembangkan manajemen itu agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Sistem K3 ini sebagai kerangka sistematis yang dirancang untuk menilai atau mengelola risiko keselamatan dan kesehatan di tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan Permenaker atau nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 gitu. Oke, baik. Berarti dengan kata lain yang memiliki ahli K3 umum di perusahaan berarti
harus ada, minimal ada ya untuk personel Personel SMK 3 SMK 3, internal betul. auditornya sendiri. Oke. Kemudian untuk persyaratan personel nih Pak Wendy nih, apakah ada persyaratan khusus untuk bisa jadi SMK 3 internal auditor di sebuah perusahaan? Persyaratan dari SMK 3 itu kalau khusus sih nggak ada. Yang penting ada ahli K3 umum, terus ada panitia pembina P2 K3 itu, oke. dan ada peserta seperti itu. Untuk ahli K3 umum di SMK 3 ini harus memiliki sertifikat ahli K3 umum. Terus di perusahaan juga harus mempunyai panitia penyelenggara K3 yaitu P2 K3 itu tersebut. Oke, berarti dengan kata lain untuk personil yang akan diikutkan SMK 3 auditor berarti harus memiliki sertifikat SKP beserta kartu betul. kewenangan dari ahli K3 umum terlebih dahulu, baru harus bisa seperti itu. melaksanakan audit internal SMK 3. Betul. Oke, seperti itu ya Grab People ya. Jadi buat Grab People sekalian yang ingin melakukan sertifikasi internal auditor atau SMK 3 auditor, jadi diwajibkan untuk memiliki sertifikat SKP maupun kartu kewenangan ahli K3 umum terlebih dahulu. Pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, untuk peran ya Pak ya, peran dari seorang internal auditor di perusahaan sendiri. Itu ada apa saja Pak? Nah, baik, untuk peran seorang internal auditor dalam penerapan SMK 3 di perusahaan itu memiliki peran kunci, yaitu dalam memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 berjalan efektif sesuai standar dan regulasi yang berlaku seperti di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Tugasnya itu satu, untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan regulasi. Kedua, melakukan audit SMK 3 secara berkala, yaitu tadi seperti setahun atau triwulan ya, Pak, ya? Terus mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam perusahaan itu dan resiko ketiganya apa saja, terus memantau tindakan perbaikan. Nah, itu perbaikan yang setelah kita audit tadi ketidaksesuaiannya apa, itu kita perbaiki dan untuk kita jalankan ke depannya. Oke. Terus kelima, ada meningkatkan kesadaran dan budaya K3. Jadi budaya K3 ini harus kita terapkan di perusahaan. Terus mendukung sertifikasi audit di internal. Jadi nanti SMK 3 ini ada auditor yang sudah tersertifikasi seperti itu. Oke, baik. Berarti dengan kata lain untuk seorang internal auditor di sebuah perusahaan itu penting adanya ya Pak ya, karena pertama untuk menindaklanjuti atau mengecek apa saja ya kekurangannya di perusahaan, kemudian nanti akan diimplementasikan perbaikannya seperti apa. Selain itu juga menunjang kalau misalkan ada audit eksternal ya Pak ya. Jadi di sebuah perusahaan biasanya untuk pemenuhan audit atau kebutuhan vendor juga audit eksternal itu harus, sebelum di audit eksternal kita harus melakukan audit internal dulu. Terlebih dahulu. Jadi nanti kita audit eksternal bisa memantau apa yang menjadi ketidaksesuaian di perusahaan ini. Oke. Berarti untuk audit eksternal sendiri itu apakah berkala juga Pak, seperti triwulan atau 1 tahun sekali, atau seperti apa untuk audit eksternal sendiri? Ya, sama. Kalau audit internal itu kan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan itu sebelum melakukan audit eksternal. Jadi tiap tahun harus diupdate apa yang tidak sesuai dengan manajemen kita di perusahaan, apa udah sesuai dengan K3 peraturan yang sudah diterapkan seperti itu. Berarti wajib rutin maupun itu audit internal maupun eksternal wajib dilakukan dalam kala 1 tahun sekali atau triwulan itu tadi. Oke, baik Pak Wendy. Terkait dengan SMK 3 kan tentunya penting ya dilakukan di perusahaan ya, seperti yang sudah Pak Wendy jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian siapa saja sih Pak, maksudnya yang bisa mengikuti pelatihan SMK 3 internal auditor ini? Tadi kan sudah disebutkan kalau persyaratannya minimal harus memiliki SKP atau sertifikasi ahli K3 umum terlebih dahulu. Nah, apakah ada persyaratan personel khusus seperti SPV kah yang diikutkan atau bagian dari K3-nya yang diikutkan atau seperti apa Pak? Nah, kalau untuk itu sebenarnya harus paling tidak memiliki ahli K3 umum dulu, yang penting itu. Terus personil yang ada di SMK 3 itu yaitu ahli K3 umum,
terus pembina dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga dalam penerapannya kita sama-sama untuk memperbaiki sistem manajemen yang ada di khususnya di K3 yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Baik ya. Berarti yang diikutkan tuh baiknya memang yang memiliki keahlian ya di bidang K3 ya. Betul. Karena ya tentu saja sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum itu tadi ya, Good People ya. Kemudian Pak Wendy ya, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan materi nih Pak. Karena banyak dari Good People yang bertanya-tanya juga terkait dengan apa sih nanti materi yang akan diberikan ketika ada pelatihan audit internal SMK 3 auditor. Nah, untuk materinya mungkin bisa ada sedikit gambaran nih agar Good People juga tahu apa saja materi yang akan disampaikan. Baik, untuk materi yang biasanya diajarkan dalam pelatihan SMK 3 internal auditor ini tujuannya itu untuk membekali peserta dengan kemampuan melakukan audit sistem manajemen K3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 dan standar internasional seperti ISO 45001. Dan materi umum yang diajarkan itu sebagai berikut: ada dasar-dasar SMK 3 dan regulasi K3 yang ada di Indonesia. Terus yang kedua itu kriteria dan elemen SMK 3 itu ada di PP 50 tahun 2012. Terus yang ketiga itu teknik dan metode audit. Jadi nggak sembarangan kalau audit itu asal kita nggak suka dengan sistem ini kita rubah, bukan seperti itu. Ada sistem yang memang ada baku. Itu untuk tekniknya itu ada jenisnya audit internal, eksternal, dan sertifikasi. Untuk prosesnya itu ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut. Terus metode pengumpulan bukti juga ada observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut, dan penyusunan checklist. Checklist ini termasuk daftar pertanyaan yang akan kita ajukan selama proses audit. Seperti itu. Terus yang keempat, kita identifikasi bahaya dan penilaian resiko, yaitu salah satunya HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment. Terus yang kelima ada penyusunan laporan audit dan temuan ketidaksesuaiannya. Ini yang kita ajukan pertanyaan di checklist itu kita buat. Jadi nanti karyawan yang kita audit, divisi yang kita audit itu kurangannya apa saja itu kita temukan ketidaksesuaiannya. Terus yang keenam ada simulasi atau praktek. Kita lakukan praktek lah, kita coba gimana sih audit itu, prosesnya gimana gitu. Terus yang terakhir ketujuh itu kita harus sertifikasi dan uji kompetensi untuk auditornya. Gitu. Baik. Ada lumayan banyak ya Pak untuk materi yang disampaikan ya Pak ya. Kurang lebih berapa hari tuh Pak untuk melaksanakan pelatihannya Pak? Untuk durasi pelatihan sih kita biasanya lakukan antara 3 sampai 5 hari, 1 minggu lah. 1 minggu ya Pak 1 minggu tergantung kedalaman materi audit yang kita ajarkan. Seperti itu. Baik. Terkait dengan materi ya Pak ya. Tadi kan sempat ada juga membahas perihal checklist. Nah, itu apakah checklist dari masing-masing perusahaan itu ada standarnya untuk misalkan audit eksternal nanti yang akan dibahas atau yang akan di checklist itu nanti ini atau nanti menyesuaikan di setiap kebutuhan di perusahaan? Nah, sebenarnya kalau eksternal itu biasanya per tahun itu ada isu yang dibahas dalam sebuah sistem di K3 itu. Biasanya ini khususnya di Indonesia itu ada isu tiap tahun, itu ada isu yang ganti-ganti apa itu. Sebagai auditor itu kita harus ngerti apa yang kita ajukan pertanyaan untuk semua divisi yang berkaitan dengan K3 dan di divisi tersebut. Gitu. Berarti menyesuaikan juga ya Pak dengan adanya isu-isu terbaru maupun juga menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam perusahaan. Isu-isu yang ada di dalam perusahaan terkait dengan K3 tentunya. Baik. Kemudian Pak Wendy ya, setelah kita mengetahui terkait dengan materi ya Pak ya, untuk proses audit internal sendiri itu apakah ada perbedaan dengan audit internal maupun dengan eksternal?
Sebenarnya prosesnya sama, cuman yaitu tadi untuk internal kita itu khusus untuk kita kan belum tahu apa isu apa yang berkembang di luar sana. Jadi kalau untuk prosesnya audit semua sama, cuman kalau eksternal itu lebih ke mereka itu menguasai isu yang ada di global, jadi nggak terfokus ke perusahaan kita. Namun isu yang global itu dimasukkan, di make sense kan sama yang ada di perusahaan kita. Jadi sistem ini udah berjalan atau belum, sudah ada atau belum, seperti itu. Jika memang belum ada dan tidak sesuai dengan keinginan audit eksternal, itu baru kita perbaikin kurang-kurangnya apa, kita ulang untuk tahun depan kita laporkan lagi kita sudah melakukan closing internal audit atau external audit tersebut. Seperti itu. Berarti Group People ya untuk audit internal ini tentu saja sangat penting sekali ya untuk pengembangan perusahaan ya Pak ya, karena kita juga bisa tahu nih apa kendalanya atau masih ada apa sih sistem di perusahaan yang masih kurang atau seperti apa, nanti kita audit kemudian nanti dilaksanakan perbaikannya seperti apa. Oke, kemudian mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Wendy ya, terkait dengan tantangan. Tantangan biasanya di tim internal auditor kan kita harus mencari tahu nih yang kurang yang mana dan lain sebagainya. Apakah ada tantangan tersendiri Pak terkait dengan sistem internal audit? Sangat banyak ya. Kalau kita gitu, masalahnya kita di perusahaan itu nggak semua orang itu mengerti tentang audit. Nggak semua karyawan ya, semua satu divisi pun juga ada beberapa teman-teman kita yang belum mengerti tentang audit atau isu apa ini yang berkembang untuk bahan kita di audit eksternal nanti. Salah satunya ini strategi untuk mengatasinya itu biasanya nomor satu ini kurangnya komitmen manajemen. Jadi sudah ada kita udah melakukan audit, tapi nggak ada perbaikan. Jadi temuan-temuan yang dilakukan audit internal maupun eksternal ini kita nggak perbaikin. Jadi sama saja tiap tahunnya nggak ada perubahan. Begitu. Jadi solusinya ini perusahaan harus melibatkan manajemen sejak awal. Jadi briefing sebelum audit, ini apa yang permasalahan kita tahun kemarin agar kita bisa perbaiki untuk apa, kita kumpulkan, jadi kita bahas lagi, kita perbaikin lagi sistemnya, seperti itu. Terus yang kedua itu resistensi dari karyawan atau audite. Masalah yang terjadi itu karyawan takut disalahkan. Jadi biasanya audit eksternal itu kan tegas, kamu harus ini belum, ini mana. Itu karyawan itu dituntut nggak usah takut ya, memang kalau belum ada kita sampaikan aja, nanti akan kita diperbaiki, seperti itu. Terus ada anggapan nih, biasanya audit itu cuma cari-cari kesalahan divisi atau kesalahan orang gitu, bukan seperti itu. Intinya kita kalau audit SMK 3 atau audit apapun itu tujuannya untuk memperbaiki sistem di perusahaan. Betul. Terus untuk yang ketiga itu biasanya dokumen K3 tidak diupdate atau tidak lengkap. Jadi ada yaitu seperti yang belum diperbaiki atau belum diupdate lagi. Ada sih yang memang sudah diupdate cuman belum tertulis, jadi belum ada hard copy-nya, belum ada bukti tempelan, betul gitu ya, bukti dokumen. Jadi harus kita adakan fisiknya itu ada bukti, kita bisa ngomong kalau itu memang sudah benar dan lengkap, seperti itu. Terus untuk temuan-temuan itu, temuan audit yang tidak ditindaklanjuti, jadi sampai tahun ke depan mau audit lagi, karyawan divisi itu bingung, apalagi ini belum. Itu jadi bukan tim audit yang mencari-cari kesalahan sih sebenarnya. Jadi kita sendiri yang kurang memanage kesalahan yang kekurangan kemarin yang belum diperbaikin oleh kita. Terus biasanya juga kalau di lingkungan perusahaan ini nggak banyak juga yang melakukan audit atau auditornya itu belum tersertifikasi. Jadi kita coba lah untuk audit internal.
Jadi nanti masalahnya itu biasanya auditor yang tidak terlatih itu biasanya belum memahami teknik identifikasi bahayanya itu apa. Oke. Jadi standarnya apa itu mereka belum bisa membedakan ini permasalahan yang mayor atau minor non conformity seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir tuh area audit terlalu luas biasanya, banyak divisi di satu perusahaan. Itu. Jadi auditor juga apalagi yang belum tersertifikasi jadi bingung apa nih yang kita harus audit. Oke, baik. Seperti itu Mbak Firly. Oke, baik. Berarti memang sangat penting sekali ya Pak ya, selain dari tim audit internalnya sendiri juga pendukung-pendukung, maksudnya dukungan dari pihak manajemen, tiap divisi dan lain sebagainya. Itu harus saling support untuk ya memang untuk kemajuan perusahaan. Ya, seperti yang dikatakan Pak Wendy tadi bahwa audit ini tidak untuk mencari kesalahan, tapi untuk mencari perbaikan perusahaan ke depannya. Jadi jangan takut sih untuk diaudit. Jangan nganggap ini tim audit kita jawab apa ini, kita jawab apa, enggak apa-apa. Kita ditanya, kalau memang dokumen kita lengkap ya kita serahkan. Jadi nanti auditornya apalagi dari eksternal nih. Kalau auditor dari eksternal kita bisa memastikan eksternal pasti bilang udah baik ini udah baik. Jadi kita udah dalam sistem ini sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi nggak ada perbaikan lagi untuk ke setahun ke depan seperti itu. Dan terkait isu-isu yang berkembang nanti pasti fleksibel lah, nanti auditor juga pasti kalau kita belum update tentang isu tersebut pasti auditor nanti ngasih laporan, jadi kita perbaikin dalam 1 tahun ke depan seperti itu. Oke, siap, baik Pak Wendy. Berarti seperti itu Grup People terkait dengan tantangan yang harus dihadapi untuk personal internal auditor ini sendiri. Jadi lumayan banyak juga ya Pak Wendy ya, karena melibatkan banyak orang, banyak divisi. Apalagi banyak divisi ya. Belum juga dokumennya, kemudian tantangan terkait dengan kekurangan dan implementasi dari perusahaan itu tadi. Untuk itu untuk kita yang belum teredukasi sih, untuk karyawan-karyawan yang belum pernah melaksanakan atau mengikuti auditor, belum pernah menjadi auditi seperti itu. Oke, baik. Jadi Grup People. Jadi itu tadi pentingnya untuk ikut serta di pelatihan SMK 3 auditor, karena memang audit di perusahaan itu salah satu hal yang sangat penting atau dibutuhkan di perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan ke depannya seperti apa. Seperti itu ya Pak Wendy ya, benar ya Pak Wendy ya. Oke, baik. Untuk Grup People mungkin sekian ya untuk pembicaraan tentang auditor internal kita hari ini. Jadi mungkin untuk Grup People yang memiliki pertanyaan yang lainnya bisa langsung drop saja di kolom komentar di bawah ini, nanti akan kami bantu jawab untuk pertanyaannya. Oke, baik Pak Wendy, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya Pak Wendy. Sudah sangat jelas sekali terkait penjelasan tentang SMK 3 internal auditor itu tadi ya. Oke, baik Grup People, untuk kalian para Grup People yang suka dengan videonya dan ingin mendapatkan informasi terkait dengan pelatihan K3 lebih lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini serta share ke teman-teman Grup People sekalian untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan K3 lainnya. Oke, baik. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih Grup People atas kesempatan dan waktunya. Dan salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.